Lanjutan Rakordes tingkat Kecamatan Nangapanda dalam percepatan penurunan stunting dan AKI. AB terhadap PPM 60-an% dan untuk DO Januari sampai dengan April puji Tuhan belum ada DO. Untuk kelompok ketahanan keluarga yang ada di Desa Durea 1, BKB sebanyak 3 kelompok, yaitu BKB Warukasu, BKB Boapora, dan BKB Holistik Integratif Anggrek. Kemudian untuk BKR ada 1 kelompok yaitu BKR Boapora, sedangkan BKL juga 1 kelompok yaitu BKL Boapora. Ini kondisi status gizi dan stunting bayi balita yang ada di Kelurahan Durea. Untuk jumlah bayi balita sebanyak 128, gizi buruknya 0, gizi kurang 16, normal ada 80, resiko gizi lebih ada 8 dan gizi lebih 0, obesitas 0. Sedangkan stunting sangat pendek 0, pendek 13, normal 91, tinggi 0. Stunting untuk sementara angkanya sebesar 12,5% dari total anak yang ada di Kelurahan Durea. Kemudian persentase penyebab stunting di Kelurahan Durea. Kami mencoba membuat analisa dengan puskesmas khususnya di bidang gizi bahwa ternyata penyebab stunting di Kelurahan Durea cukup beragam. Yang pertama itu pola makan tidak teratur atau tidak tepat waktu. Anak-anak masih diberi makan apa adanya, yang penting kenyang. Ibu kurang memahami pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil, ibu nifas, ibu balita, dan anak-anak, sehingga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh anak tidak maksimal. Ini kembali ke ibu yang belum memahami pentingnya pola gizi seimbang, juga belum secara baik mampu mengolah makanan menjadi makanan yang disukai anak-anak dan tetap mengandung nilai gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kemudian permasalahan yang berikut penyebab stunting adalah pola asuh anak. Di Kelurahan Durea, anak sering dititip pada keluarga atau kerabat, termasuk pada saat posyandu. Pada saat posyandu, beberapa anak ini yang stunting justru diantar oleh kerabatnya, artinya bukan bapak mamanya, sehingga kondisi anak pulang dari posyandu itu tidak disampaikan lagi kepada orang tua, sehingga penanganannya juga tidak terlalu tepat. Kemudian yang berikut, kebersihan dan istirahat anak tidak diperhatikan secara baik, sehingga anak dengan kecacingan atau anak sering terjadi infeksi. Kemudian dari permasalahan yang ada, beberapa solusi sudah kami buat, teristimewa dengan tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan, yaitu yang pertama melakukan penjuluhan pentingnya pola makan keluarga dan pola asuh anak dalam rangka pencegahan stunting. Kemudian pemberian PMT bagi anak gizi kurang, kemudian melakukan penimbangan dan pengukuran ulang anak stunting. Kemudian untuk melakukan penimbangan dan pengukuran ulang anak stunting itu, dari 13 anak stunting yang ditimbang, kemudian tim percepatan penurunan stunting kecamatan melakukan penimbangan ulang dan ternyata benar anak stunting itu berjumlah 13. Kenapa kami melakukan pengukuran ulang? Karena kami mau mengetahui pasti kira-kira penyebab stunting ini karena memang anaknya stunting, atau terjadi salah pengukuran, atau mungkin alat yang digunakan keliru. Makanya tim percepatan penurunan stunting melakukan penimbangan ulang dan ternyata memang benar dari 13 anak itu mengalami stunting. Ada 2 anak yang sudah tambah tinggi badannya tetapi masih di bawah standar, jadi tetap masih dikatakan anak stunting.
Kemudian solusi yang berikut yang telah kami buat adalah pembinaan kader posyandu dan kader KB mengenai mekanisme BKB integrasi posyandu balita. Kemudian kunjungan dan pendampingan oleh TPK secara berkala terus dilakukan. Dan yang terakhir, kami selalu melakukan update data Capim, Bumil, Bufas, Ibu Balita dan data balita setiap bulan. Jadi tim pendamping keluarga setiap bulan dan kemudian belum hanya mungkin karena mau mensuplai saja keinginan dia mau kawin dengan ini perempuan. Dia belum tahu bahwa pada saat perempuan hamil dia belum berpikir ke situ apakah ini benar atau tidak. Sehingga yang menjadi persoalan kita sekarang, beberapa pengantin rata-rata usia muda, usia di mana dia belum boleh melakukan perkawinan. Ya. Jadi kadang-kadang usia belum memenuhi perkawinan melalui sebuah persidangan, diputus melalui pengadilan bahwa Anda boleh melakukan perkawinan. Ya boleh kawin atau boleh nikah, tetapi jangan dulu hamil, karena dengan umur seperti itu resiko sudah pasti. Salah satunya ini karena si pengantin perempuan maupun laki-laki belum mengerti benar tentang bagaimana dia melahirkan generasi berikutnya dengan kondisi yang normal. Nah, terutama pendidikan sebelum nikah itu menjadi penting. Ya, khusus untuk kelurahan, Pak Lurah, Sekdur bersama kader, mari kita berpikir bahwa tidak ada anggaran di kelurahan, tetapi bagaimana kita mencoba melalui Pak Lurah, kader yang ada untuk memberikan penguatan, ya, penguatan edukasi dalam hal ini terhadap ibu-ibu orang tua yang memiliki bayi, bukan saja yang saat ini kasus, tapi bayi secara keseluruhan. Ya. Jadi bayi secara keseluruhan yang ada di kelurahan. Ya. Jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan bahwa memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Rus ini ada beberapa desa lagi yang mungkin kita akan turun untuk memberikan penyuluhan melalui pemberian makan tambahan. Jadi kita kemarin sudah 5 termasuk 1 terakhir bersama Bapak Gubernur di Desa Jemburea. Karena di sana ada 1 kasus dan memang benar juga yang disampaikan tadi ada faktor genetika juga. Kebetulan stunting di sana memang orang tuanya pendek. Orang tuanya, tetapi dia punya berat badan normal, gizi juga baik. Dan ternyata kalau lihat tinggi badan daripada orang tua, oh ini bisa kita buat satu anggapan bahwa mungkin ini karena lebih banyak ke gennya. Karena memang orang tua lakinya itu pendek. Dan kebetulan orang tua lakinya itu adalah kader KB juga. Kader KB, KBR. Dan ini, nah kan tidak mungkin seorang kader anaknya stunting, tidak mungkin. Nah, tetapi gizinya baik, tapi anaknya yang kami itu bukan hanya di Kelurahan Boreal, tetapi di beberapa desa lain juga yang badannya baik, gizinya baik, tetapi karena tinggi badannya tidak sesuai dengan standar, maka dia termasuk anak stunting. Untuk dasar hukum itu berdasarkan dari NCHS. Dia sudah ada dia punya standar panjang badan atau tinggi badan per umur. Kemudian untuk fase telur memang gen juga berpengaruh. Kalau papa mamanya pendek bisa jadi anaknya pendek. Tetapi mungkin bisa jadi bapak mamanya pendek juga karena stunting pada masa dulunya. Hanya karena pada saat itu stunting belum digambar-gambarkan, belum setenar sekarang, sehingga kita melihat gambar bapak mamanya itu pendek. Padahal bisa jadi bapak mamanya itu pendek karena pada masa itu juga mengalami stunting. Karena kalau bapak orang tua pendek, kemungkinan besar melahirkan orang tua stunting, kemungkinan besar melahirkan anak stunting juga. Seperti
bukan di sini. Kemudian bisa jadi karena gen keturunannya pendek, tetapi masa sekarang kita bisa backup dengan pemberian nutrisi yang baik. Banyak kita lihat keluarga dengan anak pendek, tetapi keluarga dengan orang tua pendek, tapi anaknya tuh tinggi-tinggi. Anaknya tinggi-tinggi, itu bisa jadi karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh anak itu terpenuhi dengan baik. Nah, permasalahannya kalau dikaitkan dengan PMT yang diberikan oleh pemerintah, PMT ini kan sifatnya stimulan saja, hanya sesekali saja, tetapi harus kembali lagi kepada orang tua, mau tidak mengurus anaknya secara baik, mau tidak memberi makan anaknya secara baik. Karena kalau kita hanya berharap dari PMT tidak bisa. PMT itu tergantung dana, ada dana kasih, tetapi tidak ada dana maka bagaimana? Tetap menjadi tanggung jawab orang tua untuk supaya bisa merubah anaknya yang tidak stunting menjadi tidak stunting di kemudian hari. Nah, ini yang kita sekarang gencar-gencar buat penyuluhan tentang bagaimana ibu bisa memahami pentingnya gizi bagi capim, bagi ibu hamil, bagi ibu bayi balita dan juga bagi balita itu sendiri. Juga termasuk kami tim percepatan penurunan stunting akan mengunjungi desa-desa untuk melakukan demo pengolahan pangan lokal, pengolahan PMT bagi anak stunting, sehingga diharapkan ibu-ibu setelah mendapatkan pelatihan tentang pengolahan pangan lokal untuk anak stunting bisa merubah menu. Karena hasil diskusi dengan para orang tua, salah satu penyebabnya itu karena katanya anaknya tidak mau makan.